warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, benar dengan Ibu Wildania Osika? Iya benar. Selamat pagi, benar dengan Ibu Balibatul Hikmah? Iya benar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ines Mayawati. Saya di sini sebagai mediator yang akan memediasi kasus dari penggugat Ibu Wildania Osika dan tergugat Ibu Balibatul Hikmah dalam kasus sengketa kerusakan gedung yang akan diadili oleh Pengadilan Negeri Bandung. Dan nomor perkara 117 garing PN garing BDG garing 8 garing 2021. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu berdasarkan pasal 7 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dijelaskan bahwa setiap kasus yang akan diadili di pengadilan wajib untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya saya akan mendengarkan kronologi dari kedua belah pihak. Yang pertama, silakan dari Ibu Wildania Osika selaku penggugat bisa dijelaskan bagaimana kronologinya, Bu? Jadi saya pemilik gedung apartemen dari yang dirusak oleh perusahaan Ibu Hikmah. Jadi memang sebelumnya beberapa kali Ibu Hikmah sudah mendatangi saya, baik secara personal maupun ini, untuk membeli gedung setelahnya, yang berkaitan dengan kepentingan dari perusahaan Ibu Hikmah. Tapi dengan beberapa pertimbangan saya menolak tawaran tersebut, dan tidak tahu kenapa pada saat itu waktu perusahaan Ibu Hikmah melakukan penggusuran di sekitar apartemen saya, hal itu melukai bangunan apartemen saya yang menyebabkan salah satu penyewa itu terluka. Jadi dengan begitu saya mengajukan gugatan atas tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan Ibu Hikmah. Jadi begitu ya, Bu, kronologinya. Baik. Selanjutnya dari pihak tergugat Ibu Hikmah, bisa dijelaskan bagaimana kronologinya, Bu? Baik, begini, terkait perusahaan kami yaitu perusahaan Amero sedang melakukan pembangunan secara besar-besaran untuk membangun sebuah mal di tengah kota Bandung. Nah, wilayah tersebut itu adalah wilayah bangunan-bangunan tua, namun letaknya cukup strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Di situ kami sudah pernah menawarkan untuk membeli tanah dari gedung apartemen Ibu Wildania. Namun setelah kita melakukan negosiasi, ternyata pihak penggugat tidak menyetujui pembelian apartemen tersebut. Jadi kita tidak memberikan gangguan dalam bentuk apapun sebetulnya. Nah, karena investor dan juga kontraktor dari perusahaan saya telah menentukan kerjasama, dan saat terjun di lapangan ternyata salah satu kontraktor kami itu ada yang baru berkecimpung di dunia pembangunan begitu. Jadi saat melakukan alat berat untuk melakukan perobohan gedung, alat berat tersebut tidak sengaja merusak balkon dari apartemen Ibu Wildania begitu. Nah, di situ juga kami melakukannya secara tidak sengaja. Baik ya, jadi itu tadi kronologis dari pihak penggugat Ibu Wildania Osika dan pihak tergugat Ibu Balibatul Hikmah. Nah, selanjutnya akan berlanjut ke kaukus, yakni mendengarkan ya pertemuan terpisah dari pihak penggugat dan tergugat. Jadi biar ada privasi seperti itu ya. Nah, sudah mendengarkan kronologi dari kedua belah pihak, sesi kaukus akan saya mulai dari pihak Ibu Wildania Osika selaku penggugat. Untuk Ibu Balibatul Hikmah bisa meninggalkan ruangan ini terlebih dahulu. Baik, Bu, karena kita sekarang lagi di sesi kaukus ya, mendengarkan
kronologi secara detail dari pihak penggugat, bisa Ibu jelaskan sebenarnya apa sih alasan Ibu tidak mau menjual apartemen Ibu kepada pihak tergugat? Saya tahu kalau misalkan apartemen saya itu memang sudah lama, apartemen lama, dan dibanding apartemen-apartemen lain memang bisa dikatakan paling ini ya, tidak sebagus yang lain. Tapi saya mempertimbangkan bagaimana penyewa-penyewa di apartemen saya itu senang di apartemen saya, karena rata-rata bahkan sebagian besar penyewa di apartemen saya itu memiliki keuangan yang tidak di atas, standar di bawah. Jadi mereka tentu mencari apartemen yang sesuai dengan keuangan mereka, dan itu cocok di apartemen saya karena memang tidak sebagus di sana, meskipun kebutuhan-kebutuhan yang ini sudah terpenuhi di apartemen saya. Jadi saya mempertimbangkan hal itu. Ketika saya berdiskusi dengan para penyewa, mereka menentang, mereka tetap kekeh untuk tinggal di apartemen saya. Mereka juga meminta saya untuk berusaha untuk mempertahankan apartemen tersebut. Jadi atas dasar tersebut saya juga menolak beberapa kali permintaan dari perusahaan Ibu Bali Bali. Jadi Ibu karena mempertimbangkan hal tersebut ya, jadi Ibu tidak mau menjual apartemen Ibu kepada perusahaan Ibu Bali Bali. Jadi Ibu dari kasus ini inginnya diselesaikan bagaimana, Bu? Ya, karena salah satu penyewa saya terluka. Karena saya dekat nih ya, saya juga merasa sakit ketika melihat penyewa saya terluka. Jadi makanya saya menuntut perusahaan Ibu, karena Ibu Bali 5, karena keteledorannya itu telah melukai seseorang. Jadi saya menuntut seperti yang telah tercantum di gugatan tersebut. Nah, dalam gugatannya Ibu itu kan ingin perusahaan Ibu Bali 5 nanti diselesaikan secara di pengadilan dan dituntut untuk dipidana, ya. Kalau dilihat dari kronologisnya yang Ibu ceritakan, bagaimana kalau diselesaikan secara kekeluargaan gitu? Jadi pihak dari Ibu Bali 5 memberikan ganti rugi untuk membayar kerugian yang Ibu alami dan penyewa yang Ibu alami. Kalau seperti itu saya terima. Tapi jika Ibu Bali 5 bersedia dengan ketentuan saya yang mengajukan besarnya kerugian. Besar ganti ruginya. Oh, ya. Jadi Ibu kalau kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan dan diganti kerugian yang Ibu alami sebesar uang ataupun materi yang Ibu sampaikan untuk perusahaan Ibu Bali 5, jadi tidak usah diselesaikan di pengadilan ya, Bu? Iya. Jadi secara kekeluargaan saja ya? Iya. Baik. Jadi begitu ya, terima kasih ya, Bu, atas kronologi yang Ibu berikan secara gamblang. Baik. Ibu silakan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya ya. Jadi dari pihak penggugat sudah memberikan keterangannya secara gamblang. Nah, sekarang Ibu bisa ceritakan mengapa alasan Ibu untuk membeli tanah dari pihak penggugat. Baik, begini, sebelumnya perusahaan Amiro itu memiliki plan untuk membangun mall di tanah seluas 2 hektar. Nah, untuk pembangunan 2 hektar ini perlu menggunakan tanah dari apartemen Ibu Wildania tadi. Nah, karena setelah melakukan negosiasi ternyata Ibu Wildania tidak mau untuk melakukan jual beli tanah, maka kami, perusahaan saya juga investor saya memutuskan untuk membuat mall seluas 1,5 hektar saja.
Nah, tentunya saat pembangunan itu kami sudah mendirikan batas berupa dinding yang dapat dirobohkan begitu agar tidak menghalangi kinerja dari kontraktor kami serta aktivitas sehari-hari dari eh, ibu masyarakat yang tinggal di apartemennya Ibu Dania. Nah, tetapi secara tidak sengaja salah satu kontraktor kami itu waktu melakukan perobohan gedung menggunakan alat berat itu merusak ujung dari balkon apartemen secara tidak sengaja ya, karena masih belum terlatih untuk menggunakan alat berat. Nah, saat terjadi kerusakan tersebut terdapat satu korban yang mengalami luka-luka ringan seperti lecet di bagian lengan tangannya begitu. Nah, di situ sebelumnya kami juga sudah meminta maaf kepada korban yang bersangkutan. Namun ternyata saat itu kami juga tidak melakukan hanya meminta permintaan maaf. Jadi pihak penggugat itu memberikan tuntutan kepada kami begitu. Baik. Nah, sebelumnya saya kan sudah membaca terkait gugatan dari pihak penggugat ya Bu. Nah, dalam gugatannya itu pihak penggugat menginginkan pihak Ibu untuk dipidana seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu soal itu, gugatannya? Soal kasus gugatan tersebut menurut saya alangkah baiknya jika kami melakukan proses ini secara damai begitu, tanpa melakukan pidana, karena kami perusahaan Amero sendiri itu tidak ingin mengganggu aktivitas ataupun merusak apartemen tersebut dengan sengaja. Di sini indikasi kami itu ada kelalaian dari kru kami sehingga terjadi kerusakan pada apartemen Bu Dania. Dan dari sini kami mengharapkan untuk melakukan ganti rugi dan juga perjanjian secara damai agar kedua belah pihak itu dapat tetap berhubungan secara baik begitu. Agar proses pembangunan mall kita juga dapat berjalan dengan cepat gitu. Baik, berarti dari pihak Ibu sebagai tergugat juga menginginkan kasus ini terselesaikan secara damai ya Bu? Iya benar. Baik, terima kasih ya Bu sudah menyampaikan kronologisnya secara gamblang kepada saya. Nah, Ibu silakan bisa meninggalkan ruangan ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dania Unsika selaku penggugat dan Ibu Baligotul Hikmah sebagai tergugat karena sudah memberikan pernyataannya sejujurnya selama sesi kaukus sebelumnya ini. Dan saat ini saya di sini akan membacakan kesimpulan dari selama proses kaukus yang sudah berjalan ya Bu. Nah, selanjutnya saya akan dari proses kaukus ini dari pihak Ibu Dania Unsika selaku penggugat menginginkan adanya ganti rugi dan kasus ini diselesaikan secara damai apabila pihak tergugat mau membayar ganti rugi sesuai dengan apa yang diinginkan dari pihak Ibu Dania Unsika, dan gugatannya akan dicabut jika pihak tergugat mau membayar sejumlah uang yang disebutkan oleh Ibu Dania Unsika. Sedangkan dari pihak tergugat juga ingin kasus ini diselesaikan secara damai seperti itu. Dan selanjutnya saya akan membacakan surat perjanjian perdamaian sengketa perusakan gedung nomor 177 garing PT PN garing BDG garing 8 garing 2021 yang bertanda tangan di bawah ini, identitas sesuai dengan yang ada dalam gugatan ya Bu. Baik. Jadi dari pihak tergugat sebelumnya sudah membicarakan kepada penggugat bahwa akan membeli tanah dari pihak penggugat, namun dari pihak Ibu Dania Unsika menolak permintaan tersebut ya. Nah, kemudian dari pihak Ibu
Baligotul Hikmah selaku tergugat melakukan pembangunan mall di samping dari bangunan apartemen milik Ibu Wildania Onsika. Nah, karena pihak Ibu Wildania Onsika tidak ingin menjual tanah apartemennya, jadi Ibu Baligotul Hikmah hanya dapat membangun sekitar 1,5 hektar untuk didirikan mall ya Bu. Nah, selama proses pembangunan tersebut secara tidak sengaja pihak dari Ibu Baligotul Hikmah pekerjanya itu melukai sedikit bangunan dari Ibu Wildania Onsika dan melukai satu orang penghuni dari apartemen Ibu Wildania Onsika. Nah, jadi seperti itu ya Bu kronologinya dari kasus ini. Dalam rangka menyelesaikan masalah perjanjian perdamaian sengketa perusakan gedung, Wildania Onsika sebagai pihak pertama sepakat dengan Baligotul Hikmah sebagai pihak kedua untuk menyelesaikan masalah perdamaian ini dengan cara kekeluargaan, yang mana kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yakni Pasal 1 bahwa penggugat bersedia untuk mencabut gugatan yang diganti dengan uang ganti rugi serta perawatan bagi korban. Pasal 2 bahwa tergugat bersedia untuk mengganti rugi kerusakan apartemen dan memberikan perawatan kepada korban. Pasal 3 bahwa tergugat bersedia untuk memberikan pelatihan yang cukup kepada para pegawai di perusahaannya sehingga kejadian seperti ini atau keteledoran lain sehingga tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran dari kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga surat perjanjian perdamaian ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, dari pihak pertama selaku penggugat silakan bertanda tangan di sini. Dari pihak tergugat silakan tanda tangan di sini. Baik, ya, jadi itu tadi ya Bu perjanjian perdamaian dan proses mediasi yang kita lakukan hari ini. Saya harap perjanjian perdamaian ini benar-benar terjadi dan terlaksanakan dengan baik sehingga kedua belah pihak mendapatkan kedamaian dan tidak terjadi perselisihan lagi sehingga kedepannya bisa memiliki hubungan yang baik. Terima kasih, semoga harinya menyenangkan. Terima kasih. Silakan pihak penggugat maupun tergugat untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih.